Ya, pemirsa, proses rekapitulasi memasuki hari-hari terakhir. Di sisi lain, sejumlah peserta pemilu sudah ambil ancang-ancang untuk menggugat hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Namun di Mahkamah Konstitusi sendiri ada tantangan yang serius, mulai dari formasi hakim hingga batas waktu yang terganjal libur dan cuti bersama untuk menuntaskan segala perselisihan sengketa perkara hasil pemilihan umum kali ini. Proses rekapitulasi memasuki momen terakhir. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI tengah menghitung suara pemilu 2024. Di sisi lain, sejumlah peserta pemilu sudah ancang-ancang untuk menggugat hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ketua MK Soehartoyo mengatakan mereka sudah siap dalam menghadapi sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Ia pun mengaku MK sudah membentuk tim penanganan sengketa pemilu. Ia menambahkan mereka memitigasi berdasarkan pelajaran sengketa pemilu di masa lalu. Dalam kasus Pilpres misalnya, mereka memitigasi kemungkinan lebih dari satu pasang paslon yang akan menggugat. Sementara itu di level pemilu legislatif diprediksikan sekitar 500 lebih perkara akan berlangsung di sengketa Pileg 2024. Di tengah prediksi banyaknya perkara yang bakal berlangsung, Mahkamah Konstitusi dihadapkan dengan persoalan formasi hakim konstitusi, di mana putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK melarang mantan Ketua MK Anwar Usman untuk memeriksa PHPU Pilpres 2024 buntut putusan batas usia minimal Capres dan Cawapres yang menjadi lampu hijau bagi Gibran Rakabuming Raka putra sulung Presiden Joko Widodo menjadi Cawapres. Menanggapi hal itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo mengatakan bahwa MK tengah mengembangkan strategi untuk menangani dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum tanpa melibatkan Hakim Konstitusi Anwar Usman agar tidak mengganggu jalannya proses keputusan. Ia juga menegaskan meski Anwar Usman telah dilarang untuk memeriksa PHPU Pilpres 2024, namun untuk PHPU Pileg masih terdapat kemungkinan. Selain Hakim Anwar Usman, adapun posisi Hakim Konstitusi Arsul Sani yang disorot terkait independensinya dalam penanganan perkara PHPU. Hal ini tidak lepas dari posisi Arsul yang berlatar belakang politikus P3. Soehartoyo mengaku sejauh ini masih terus dibahas dan memang perlu kesepakatan dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH untuk menangani dugaan konflik kepentingan Arsul Sani. Sebelumnya saat Arsul Sani masih belum aktif menjadi Hakim MK, ia menegaskan bahwa ia tidak akan dan tidak boleh ikut sengketa PHPU yang menyangkut partai berlambang Ka'bah itu. Selain persoalan komposisi hakim, adapun tantangan batas waktu penyelesaian sengketa Pilpres 2024 yang dibatasi 14 hari di tengah kompleksitas kecurangan pemilu saat ini. Tantangan ini pun diakui oleh Ketua MK Soehartoyo. Ia mengaku ada tantangan dalam pelaksanaan sengketa, apalagi pemohon berpotensi lebih dari satu. Berdasarkan pasal 475 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 74 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa waktu penyelesaian sengketa hasil Pilpres paling lama 14 hari, di mana hari yang dimaksud adalah hari kerja. Mengacu pada peraturan MK nomor 5 tahun 2023, Mahkamah Konstitusi membuka pendaftaran 3 hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU. Permohonan yang masuk dijadwalkan untuk dicatat dalam EBRPK atau Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 25 Maret mendatang, menyesuaikan dengan penetapan hasil pemilu oleh KPU. Batas waktu penyelesaian perkara PHPU selama 14 hari kerja dihitung sejak permohonan sengketa diregistrasi atau dicatat dalam EBRPK. Di sisi lain, jika melihat dari surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2024, tanggal 8, 9, 12, dan 15 April 2024 diputuskan sebagai hari cuti bersama. Artinya, apabila pengucapan putusan tetap dilakukan pada 16 April seperti yang sudah dijadwalkan oleh MK, lembaga tersebut hanya menggunakan waktu 10 hari kerja dari 14 waktu hari kerja yang diberikan oleh undang-undang. Hal ini pun menimbulkan kekhawatiran baru terkait tidak cukupnya waktu, sehingga tidak semua dalil atau bukti bisa dipertimbangkan, sehingga nantinya bisa menjadi persoalan baru lagi. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.